Semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Kesini ya, gue lihat makin banyak petani-petani yang makin sejahtera, makin cuan, makin kaya raya. Kenapa? Karena kalau lu lihat harga beras, harga jagung di tingkat petani udah pada naik. Gue yakin banyak orang yang happy lah petani Indonesia. Jujur aja tulis di kolom komen. Kenapa? Ya karena pemerintahan sekarang kayaknya udah mulai paham pentingnya petani itu bertumbuh, petani itu menang, petani itu sejahtera. Bahkan pupuk ya hari ini juga disubsidi. Bukan cuma orang kaya doang disubsidi, naik mobil Jepang mewah-mewah, ternyata bahan bakarnya disubsidi. Jijik banget gue liat. Tapi yang paling penting ini, subsidi boleh nggak? Boleh, buat yang produktif. Gue suka dibanding ribuan triliun kita impor bensin, memperkaya Raja Arab, memperkaya Kaisar Jepang, goblok. Mendingan subsidi kita buat yang produktif. Seperti petani, gue setuju. Petani disubsidi, pupuk dibikin murah. 20% harga pupuk disubsidi oleh negara. Kalau perlu ditambah, pakai duitnya dari mana Pak? Subsidi BBM, enak aja lu. Subsidi BBM banyak salah sasaran yang menikmati siapa pejabat-pejabat, orang kaya, oligarki. Kesel banget gue. Oligarki duit banyak banget tapi truknya isinya apa? Solar subsidi semua. Aduh kesel gue asli. Bodoh banget. Lu bayangin Indonesia punya rupiah. Rupiah dipakai buat apa? Digadaikan rupiah untuk membeli US dollar. Terus US dollarnya dipakai buat apa? Impor minyak dari Arab, impor minyak dari Singapura, impor minyak dari Malaysia. Begitu minyaknya sampai ke Indonesia apa yang dilakukan? Dibakar dong, kan goblok. Ribuan triliun duit kita udah habis sampai detik ini buat memperkaya mereka. Buat apa? Lebih baik duit kita ribuan triliun subsidi itu dipakai buat hal yang produktif. Contohnya ini, memperkaya petani-petani di Indonesia. Gue setuju, mereka itu harus maju. Petani Indonesia harus dilindungin guys. Penting loh ini. Apalagi kejadian di Hormuz, teman-teman bakal saksikan sendiri. Negara-negara yang tidak siap, seperti Malaysia, harus siap lenyap dari muka bumi. Kenapa? Karena sampai detik ini nggak bisa swasembada pangan mereka. Singapura nggak bisa swasembada pangan dia. Nggak bisa. Nggak nyampe otaknya. Harus impor dari negara lain. Nah, dari sini teman-teman udah tahu ya, kalau harga pupuk udah pasti akan naik di Indonesia. Kenapa? Karena supplier kita yang nomor 4 dan nomor 5, Mesir dan Jordan, tadi di layar kaca udah lihat, kalau mereka terjadi gangguan di sana, gua garansi harga pupuk bisa naik 25% di Indonesia. Yang artinya apa? Defisit anggaran bisa jadi gede karena subsidi harus ditambah. Sebelumnya subsidi pupuk kita cuma 46 triliun, tapi gua perkirakan bisa naik 25%, jadi 57 triliun. Nah ini yang gua harapkan Kementerian Keuangan juga bergerak cepat nih, supaya jangan nunggu, karena ada waktu tanam guys, ada waktu menyiram, ada waktu memupuk. Gak bisa waktunya memupuk terus nunggu-nunggu anggaran turun, mati kita semua. Gak bisa, harus dari awal udah dicadangkan khusus, bahkan dilebihin guys, supaya kita siap untuk yang terburuk. Karena kalau lihat ya dulu nih, zaman dulu sistem anggaran di negara kita itu ditahan-tahan biar ekonomi mati di bawah. Bulan Desember akhir tahun baru dikucurin. Mati sudah. Karena waktu tanam gak bisa nunggu. Waktu nyiram juga gak bisa nunggu. Karena lu gak bisa kontrol kapan hujan itu turun. Waktu terbaik untuk nanam. Ketika waktu hujan turun lu gak menanam, apa yang terjadi? Mati kau. Selesai. Lu malah nanam di musim kemarau. Gak bisa. Karena semua ada momennya di dunia pertanian.